Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Astuti, NPM 1812110121, serta rekan saya Sapitri Ropintasari dengan NPM 1812110142 dan Rohmawati dengan NPM 1812110131. Kami dari kelas 7 MAP5 akan mempresentasikan tentang analisis Markov. Pertama, analisis Markov. Analisa rantai Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Analisis Markov adalah suatu teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Pendekatan ke algoritma belakang atau algoritma backward. Menurut Jugianto HM 2011-299, penalaran backward reasoning adalah suatu penalaran yang didasarkan pada tujuan atau goal driven. Metode ini dimulai dengan memperkirakan apa yang akan terjadi, kemudian mencari fakta-fakta yang mendukung atau membantah hipotesa tersebut. Backward chaining adalah suatu alasan berkebalikan dengan hipotesis, di mana hipotesis dihasilkan setelah mengumpulkan fakta-fakta yang sudah ada secara lengkap. Pendekatan algoritma ke depan atau algoritma forward. Jugianto HM 2011-299 mengemukakan bahwa forward reasoning atau yang biasa disebut dengan forward chaining adalah suatu cara atau metode untuk memproses aturan-aturan dari knowledge base yang menggunakan fakta-fakta yang sudah ditemukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Penalaran forward reasoning ini berbasis data driven atau berdasarkan data atau fakta yang ada. Proses forward reasoning adalah dengan memeriksa aturan, kurang lebih aturan pada knowledge base mulai dari awal sesuai dengan fakta, kurang lebih fakta yang sudah ditemukan, setiap aturan yang diperiksa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Ropintasari, NPM 1812110142. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi dalam jangka panjang. Matriks peluang transisi P sama dengan pitch. Disebut reguler jika semua elemen matriks PK adalah positif untuk suatu K dan Z. Fakta yang terpenting dari rantai Markov reguler adalah keberadaan distribusi limit peluang atau limiting probability distribution. Jika P sama dengan pitch adalah reguler, maka kita punya distribusi limit peluang atau limiting probability distribution. Selanjutnya, aturan dan ketentuan analisis rantai Markov terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, analisis rantai Markov ini dikembangkan oleh seseorang ahli matematika dari Rusia bernama Andrei A. Markov. Analisis rantai Markov merupakan sebuah teknik yang berhubungan dengan probabilitas akan state di masa mendatang dengan menganalisis probabilitas saat ini, menurut Haryadi Sarjono tahun 2007. Yang kedua, analisis Markov merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum yang dinamakan stochastic process, di mana analisis rantai Markov yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Yang ketiga, proses Markov dapat dikelompokkan menjadi proses Markov dengan ruang sampel diskrit dan proses Markov dengan ruang sampel kontinu. Sebagai contoh, salah satu proses stokastik dengan ruang sampel diskrit adalah banyaknya pengunjung yang datang ke suatu pertokoan pada hari ke-T, dan contoh proses stokastik dengan ruang sampel kontinu adalah selang waktu antar kedatangan pengunjung ke suatu pertokoan pada waktu T sembarang. Materi selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya yaitu Rohmawati. Perkenalkan, nama saya Rohmawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Sapitri Ropintasari. Selanjutnya, pengujian analisis jangka panjang, suatu teknik matematik untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu
Berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya, analisis Markov merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik yang lebih umum yang dikenal sebagai proses stokastik atau stochastic process. Konsep dasar analisis Markov adalah state dari sistem atau state transisi. Sifat dari proses ini adalah apabila diketahui proses berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang perkembangannya proses di mana mendatang hanya tergantung pada keadaan saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Penerapan analisis Markov bisa dibilang cukup terbatas karena sulit menemukan masalah yang memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk analisis Markov, terutama persyaratan bahwa probabilitas transisi harus konstan sepanjang waktu. Probabilitas transisi adalah probabilitas yang terjadi dalam pergerakan perpindahan kondisi dalam sistem. Selanjutnya, regulasi Marger. Penggabungan pembuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih baik untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan atau konsolidasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan.